hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan sebuah video yang menampilkan Gus Miftah yang menghina seorang penjual es teh bernama Sun Haji. Dalam video tersebut, Gus Miftah tampak mengejek Sun Haji dengan cara yang sangat merendahkan, bahkan mengolok-ngoloknya hanya karena status sosialnya sebagai pedagang kaki lima. Insiden ini langsung viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Banyak netizen yang merasa tergugah dan mengkritik keras perilaku Gus Miftah. Perilakunya dianggap tidak mencerminkan sikap seorang pemuka agama yang seharusnya mengedepankan kasih sayang dan penghormatan terhadap sesama. Menanggapi hal ini, Gus Miftah kemudian mengajukan permintaan maaf secara terbuka kepada Sun Haji. Bahkan, ia datang langsung ke rumahnya untuk bertemu dan menyampaikan penyesalan atas kata-kata yang telah diucapkannya. Dalam pertemuan tersebut, Gus Miftah juga menawarkan Sun Haji umroh sebagai bentuk penggantian atas perbuatannya. Meskipun permintaan maaf ini dilakukan secara langsung, masih ada banyak orang yang meragukan iktikad baiknya, mengingat gaya permintaan maaf Gus Miftah yang terkesan tidak tulus. Meskipun sudah minta maaf, kritikan terus berdatangan dari banyak orang. Bahkan video-video lama yang menghina orang lain seperti sinden Yati Pesek juga kembali terungkap ke publik. Dalam video tersebut, Gus Miftah mengeluarkan hinaan yang tidak pantas terhadap Yati, yang dianggap tidak hanya merendahkan individu tersebut, tetapi juga menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Tindakan seperti itu menambah panjang daftar kritik terhadap gaya bercanda Gus Miftah yang dianggap banyak orang sudah melampaui batas. Seorang ulama tidak pantas berbuat demikian. Hal itu akhirnya membuat Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama. Ia melakukannya untuk menghormati Presiden Prabowo dan masyarakat. Kerelaan Gus Miftah untuk mundur dari jabatannya, meskipun kontribusinya kepada Presiden Prabowo sangat besar, itu juga merupakan langkah yang patut dicontoh. Karena pejabat yang bersedia mundur dari kursi empuk yang telah diduduki itu langka di Indonesia. Biasanya orang yang sudah menduduki jabatan akan mempertahankannya mati-matian. Bahkan ada yang menunggu dipecat dulu meskipun dia sadar telah melakukan kesalahan. Tradisi untuk meminta maaf dan mundur dari jabatan mestinya dijadikan kebiasaan bagi pejabat publik. Karena meskipun tindakannya adalah ranah pribadi, tapi jabatannya melekat. Maka untuk menghormati jabatannya itu, dia harus mengundurkan diri karena telah membuat malu. Keputusannya untuk mundur datang setelah serangkaian sorotan tajam terhadap dirinya, baik terkait video viral maupun informasi tentang kekayaan pribadinya yang terungkap ke publik. Tarif ceramah Gus Miftah yang diketahui mencapai 75 juta rupiah untuk satu sesi sekitar 1,5 jam. Serta berbagai cerita tentang penghasilannya. Membuat banyak orang mempertanyakan apakah kekayaan yang dimilikinya membuatnya merasa berhak merendahkan orang-orang kecil seperti Sun Haji itu. Gus Miftah selama ini dikenal sebagai seorang ustadz yang berdakwah kepada kelompok marginal. Dia dikenal sebagai ustadz yang tidak berjarak dengan orang-orang yang ada di dunia malam. Namun, insiden ini justru memunculkan kesan sebaliknya.
Sikapnya dianggap jauh dari nilai-nilai keadaban yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendakwah. Dengan berbagai kontroversi yang melibatkan dirinya, respon masyarakat pun semakin kuat. Petisi untuk mencopot Gus Miftah dari jabatannya di change.org kini telah ditandatangani oleh lebih dari 230.000 orang sebagai bentuk protes terhadap perilaku yang dinilai tidak sesuai dengan etika seorang pemuka agama. Bahkan Presiden Prabowo melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi turut memberikan respon terhadap kasus ini. Hasan menegaskan bahwa pemerintah sangat menghargai adab dalam berinteraksi dengan masyarakat, terutama dengan rakyat kecil. Di tengah kondisi itu, ada baiknya posisi Gus Miftah yang kosong sebaiknya diisi oleh kalangan non-muslim. Selama ini, posisi-posisi strategis seperti Menteri Agama dan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dipegang oleh individu yang beragama Islam. Padahal, Indonesia adalah negara yang sangat beragam, dengan umat non-muslim yang juga memiliki hak untuk merasa dihargai dan diwakili dalam segala aspek kehidupan. Memberikan kesempatan kepada tokoh non-muslim untuk memegang jabatan terkait kerukunan beragama bukan hanya akan menciptakan keseimbangan yang lebih baik, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memperjuangkan kesetaraan antar umat beragama. Itu artinya negara memandang semua umat beragama secara seimbang dan adil, bukan hanya mayoritas saja yang menjadi perhatian, tapi juga minoritas diberikan peranan. Sebagai negara yang kaya keragaman, penting bagi Indonesia untuk memberikan kesempatan pada semua kalangan. Tidak hanya mewakili satu agama, tetapi juga mampu mengakomodasi keberagaman tersebut. Hal ini akan menciptakan rasa saling menghargai dan mempererat persatuan dalam keberagaman. Kasus Gus Miftah ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Memiliki ilmu agama yang baik memang sangat penting, tetapi adab dan sikap yang bijak jauh lebih utama. Sebagai pendakwah, sikap yang beradab, saling menghormati dan menghargai setiap individu, terutama yang kurang mampu, harus menjadi prinsip yang dijunjung tinggi. Seorang pemuka agama atau tokoh publik harus bisa menjaga ucapan dan sikapnya, karena perilakunya akan ditiru oleh pengikutnya. Apalagi sekarang di zaman digital ini, semua perbuatan di masa lalu bisa dianggap abadi. Jejak digital itu akan terus bisa disebarkan di masa-masa mendatang. Semoga masyarakat mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Semua orang berpeluang melakukan kesalahan, termasuk seorang ustadz kondang sekalipun. Ketika itu terlanjur terjadi, maka langkah pertama yang harus diambil adalah meminta maaf. Kemudian bertanggung jawab sepenuhnya dan tidak melibatkan jabatan dan institusi tempatnya berada.